Oke, selamat bertemu lagi teman-teman di channel Jak Motivator. Dan untuk episode kali ini, saya akan sedikit menyampaikan tinjauan ya, satu topik atau tema berkaitan dengan yang viral saat ini, yaitu tentang lagu yang viral, Lati ya, Lati. Jadi sangat viral sekali. Saya ingin menyampaikan beberapa pandangan secara keilmuan, bukan hanya sekedar emosional belaka gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui saat ini, Weird Genius ini meluncurkan sebuah lagu Lati, dan itu menjadi perhatian publik bukan hanya di Indonesia tetapi di luar negeri juga cukup mendapat perhatian ya. Nah, masalahnya ada yang menyatakan bahwa lagu dari Weird Genius ini ada yang mengatakan sebagai lagu mistik gitu ya. Ada yang mengatakan, wah lagu ini mengundang setan. Ada yang mengatakan juga ini mistik gitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan tinjau dari sisi keilmuan, benarkah memang seperti itu gitu ya. Kita akan lihat dari dua sisi. Yang pertama tentang liriknya, kemudian yang berikutnya tentang mistik itu sendiri seperti apa sebetulnya. Sehingga kok gampang sekali orang mengatakan bahwa lagu ini penuh dengan mistik gitu ya. Oke, kita mulai dulu dari liriknya. Jadi di lirik lagu ini saya penggal kalimat Jawanya ya. Kowe ora iso mlayu saka kesalahan. Kowe ora iso mlayu saka kesalahan. Ajining diri ana ing lati gitu ya. Intinya seperti itu yang kalimat dalam bahasa Jawa. Jadi kowe ora iso mlayu saka kesalahan artinya di mana sih di muka bumi ini ada manusia yang bisa lepas dari kesalahan gitu ya? Adakah manusia yang benar-benar lepas dari sebuah kesalahan? Karena manusia itu tempatnya salah. Jadi bukan manusia yang baik bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat salah, tetapi orang yang berbuat salah kemudian memperbaikinya gitu ya. Itu yang baik kan seperti itu. Nah, berikutnya tentang ajining diri ono ing lati. Jadi berharganya seorang atau diri kita itu karena lidah kita. Karena lidah kita. Nah, yang menarik teman-teman, kalau kita lihat dari sisi lirik ini, apakah benar memang liriknya mengundang setan gitu ya? Kita lihat dari sisi liriknya. Kalau dari ungkapan atau kalimat ajining diri ono ing lati gitu ya. Nah, setelah saya buka beberapa literatur, termasuk diantaranya apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam sebuah kitabnya yang menyatakan bahwa ada 14 bahaya lisan gitu ya. Ada 14 macam bahaya lisan. Tapi saya merangkumnya dalam 3 kelompok saja. Jadi ada 3 kelompok yang dilakukan oleh lisan kemudian itu sangat berbahaya. Yang dilakukan oleh lati atau ilat dan itu sangat berbahaya, kemudian bisa menjadi toxic dalam relationship gitu ya. Toxic dalam relationship. Nah, 3 kelompok itu diantaranya adalah kelompok yang pertama ini ucapan bohong. Jadi ucapan bohong ini macam-macam. Ada yang bohong memang sengaja berbohong, ada yang bohong mengaku-ngaku sebagai seorang ahli, ada yang berbohong untuk keuntungannya sendiri gitu ya. Pokoknya berkaitan dengan bohong. Ada yang berbohong untuk adu domba. Ada yang berbohong untuk membuat sebuah konspirasi gitu ya. Nah, itu adalah sebuah kebohongan dari lidah gitu ya. Itu yang pertama. Jadi macam kebohongan cukup banyak sekali. Nah, yang berikutnya fitnah. Jadi fitnah ini tentu sangat berbahaya sekali, bahkan ungkapannya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, karena fitnah itu bisa membunuh karakter seseorang ya, sama dengan membunuh gitu ya, lebih kejam malahan ya. Nah, itu yang berkaitan dengan fitnah. Nah, yang ketiga ini adalah kata-kata kasar, kata-kata yang menghujat atau menyakiti orang lain secara langsung gitu ya, sampai mengumpat gitu. Ini juga satu hal yang cukup berbahaya. Misalkan begini, kalau kita sedang di jalan pas hujan turun, kemudian ada mobil yang melintas di depan kita dan airnya memercik ke muka kita. Kadang kita juga jengkel dan mengumpat gitu ya. Nah, umpatan-umpatan semacam ini ataupun
kalimat-kalimat kutukan semacam itu, ini juga kalimat yang sangat berbahaya. Kenapa? Kalau kita lihat dari ucapan kutukan ini akan berpengaruh pada orang lain ya. Prosesnya begini. Jadi kalau kita mengumpat atau mengutuk orang gitu ya, maka ucapan itu akan naik ke langit karena sebagai doa. Nah, di atas akan diseleksi apakah memang benar yang bersangkutan atau yang mengucapkan ini layak untuk dikabulkan doanya. Doa dalam artian umpatan itu tadi ya. Kalau memang iya layak, teraniaya oleh orang yang bersangkutan tadi, doa itu akan langsung dikabulkan gitu. Tetapi kalau ternyata orang yang berdoa tadi atau yang mengumpat tadi itu sebenarnya tidak layak untuk mendapatkannya, karena mungkin sebenarnya yang memperlakukan dolim dia tidak dolim, maka ucapan yang jelek tadi akan kembali pada orang yang bersangkutan. Nah, karena itu ini sangat berbahaya sekali gitu ya. Nah, dalam ekspresinya Wit Genius itu menyebutkan ajining diri ono ing lati. Artinya, kalau kita melakukan atau meninggalkan 14 hal yang dilarang tadi, sebetulnya justru malah kita akan menjadi orang yang baik. Karena 14 item tadi adalah godaan setan. Dan kalau kita meninggalkan, tentu justru kita akan lepas dari setan gitu ya. Sehingga kalau Wit Genius mengungkapkan ajining diri ono ing lati, maka mengungkapkan hati-hatilah dengan lidah Anda. Hati-hatilah dengan 14 hal-hal yang bisa menyesatkan Anda tadi karena godaan setan. Itu ingatan, mengingatkan gitu ya. Sehingga kalau kita melupakan itu semua atau meninggalkan itu semua, justru malah kita terhindar dari setan. Jadi tanda tanya besar. Jangan-jangan lagu ini justru malah melindungi manusia dari godaan setan. Karena mengingatkan gitu ya, bukan malah mengundang setan. Oke, dari liriknya udah jelas ya, clear. Anda bisa menyimpulkan lagu ini mengundang setan atau justru malah melindungi manusia dari setan. Sekarang kita ke tahap berikutnya, yaitu tentang mistik gitu ya. Oke, sebelum kita mengupas lebih jauh, saya sudah membiasakan diri dari video-video yang sebelumnya bahwa kita harus mengetahui dulu arti katanya gitu ya. Mistik gitu. Jadi mistik ini berasal dari kata Yunani, dua kata mu dan ein. Mu, ein gitu ya. Nah, artinya mempunyai dua arti dalam bahasa Yunani. Yang pertama, menutup mata dan mulut gitu ya. Kemudian arti yang kedua, membawa seseorang pada satu rahasia dengan cara upacara gitu ya. Itu dalam bahasa Yunaninya. Nah, dalam kontekstual tentang kondisi saat ini, mistik ini adalah sebuah pengetahuan yang didapatkan oleh manusia dengan cara non-rasional atau irrasional gitu ya. Pengetahuan pada umumnya didapatkan dengan cara indera kita, melihat, merasakan gitu ya, mendengarkan gitu. Nah, tapi mistik adalah pengetahuan yang didapatkan manusia dengan cara non-rasional, artinya tidak menggunakan panca indera. Lantas menggunakan apa? Jadi mistik itu menggunakan olah rasa atau olah hati dan juga ritual spiritual gitu ya. Jadi dua hal itu, dengan ritual spiritual atau olah rasa, latihan spiritual. Nah, itu mistik. Kemudian secara tahap berikutnya bahwa mistik ini dibagi jadi dua. Yang pertama mistik biasa, yang berikutnya adalah mistik magis. Jadi mistik biasa digunakan untuk ketenteraman hati. Jadi misalkan orang yang berzikir gitu ya, itu sebetulnya mistik. Jadi mengulang-ulang kata untuk membuat hati menjadi tentram. Itu kan tidak menggunakan panca indera, tetapi menggunakan olah rasa gitu ya, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Nah, ini adalah hal yang bagus. Mistik biasa, hal yang bagus karena untuk ketentraman dan ketenangan hati ataupun jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, mistik magis atau magic ini sama, jadi olah rasa kemudian ditempelkan atau digunakan untuk mencapai satu tujuan yang bukan ketenangan jiwa, tetapi hal-hal yang misalkan berkaitan dengan keduniawian atau secara fisik gitu ya, magic, jika seseorang bisa mendapatkan apa yang diinginkan dengan cara magic ini. Nah, magic ini sendiri pun akhirnya dibagi jadi dua.
yang menggunakan untuk hal-hal kebaikan, dan yang berikutnya digunakan untuk hal-hal kejelekan. Nah, itu mistik. Jadi untuk menyebut bahwa mistik ini adalah sesuatu yang jelek, harus melewati tahapan tadi. Nggak bisa langsung lompat, wah mistik itu jelek. Karena pengertian mistik dari awal, dari bahasa Yunani tadi ya, menutup mata, telinga, gitu ya, menutup mulut, kemudian membawa seseorang pada suatu rahasia dengan upacara, masih diperdebatkan bagus tidaknya, umum gitu ya. Kemudian turun lagi dalam kontekstual, di situ ada mistik biasa, ada mistik magic. Kemudian mistik magic juga dibagi dua, dengan tujuan yang baik, dengan tujuan yang jelek gitu ya. Jadi mistik dengan konotasi yang jelek adalah bagian sangat kecil dari sebuah pengertian mistik tadi. Karena itu sebuah tanda tanya, kenapa tiba-tiba mistik kemudian dianalogikan sebagai hal yang jelek gitu ya. Nah, oke, sekarang kita pada konteksnya tentang lagu yang dirilis oleh With Genius yang disebut-sebut wah mengandung mistik gitu ya. Sampai yang punya lagu juga mikir mistik di mananya gitu ya. Oke, kalau kita lihat lagu itu kan sebagai sarana ekspresi seorang seniman gitu ya. Jadi ekspresi. Orang kan bisa berekspresi macam-macam. Saya bercerita semacam ini, ekspresi juga. Nah, seniman berekspresi dengan lagunya. Orang yang tidak bisa atau tidak punya darah seniman mungkin akan berekspresi dengan bercerita gitu ya. Media gitu ya. Nah, With Genius mengungkapkan yang diceritakannya dalam bentuk lagu. Lagu ada dua, ada audio, ada visual gitu ya. Nah, visual inilah yang kemudian nampak di layar kaca atau di media sosial, gambaran gitu ya, visual. Nah, di sana ada yang disebut kuda kepang atau kuda lumping atau jatilan ya kalau dalam bahasa Jawa kita. Nah, di situ disebutkan ini kan menggunakan mistik gitu ya, jatilan. Oke, baiklah seperti itu gitu ya. Kemudian kalau analogikannya begini, ada seorang yang tidak bisa nyanyi gitu ya, tiba-tiba di kampung A dia melihat pertunjukan kuda lumping atau jatilan, dan dia kemudian pergi ke kampung B. Nah, di kampung B dia bercerita pada temannya bahwa dia tadi melihat kuda lumping. Kuda lumping pertunjukannya seperti itu gitu ya, diceritakan secara detail. Nah, apakah orang yang bercerita ini tadi tiba-tiba kena mistik gitu ya? Karena bercerita tentang mistik gitu. Meskipun tadi tanya mistiknya bagus apa enggak kan belum tahu juga gitu ya. Kita bercerita, katakanlah saya bercerita gitu ya. Di sana tadi ada kuda lumping seperti, wah apa iya saya langsung kena mistik? Kan tidak gitu ya. Jadi bercerita media bahwa di sana ada pertunjukan seperti itu. Di sini ada budaya semacam ini, saya melihatnya gitu ya. Nah, apakah orang yang bercerita itu tiba-tiba juga kena mistik? Kan enggak. Sama dengan lagu tadi ya. Kalau lagu itu menceritakan bahwa di tanah Jawa ada adat ini, ada budaya ini, ada seni ini. Apakah ketika bercerita kemudian dia tiba-tiba kena mistik? Oh, kena mistik saya gitu. Kan enggak gitu ya. Jadi ya itulah analoginya semacam itu. Jadi Anda bisa menyimpulkan apakah memang mistik atau tidak. Jadi jangan sekedar ikut-ikutan mengatakan wah mistik ini gitu ya. Tapi kita harus tahu duduk perkaranya seperti apa, secara keilmuan seperti apa. Oke. Jadi Anda bisa menyimpulkan baik dari liriknya apakah memang mengandung mistik atau justru malah mistik dalam artian lirik yang bagus untuk mengajak manusia menjadi lebih baik dari liriknya ya, karena kita melihat liriknya tadi. Kemudian dari sebutan yang dipermasalahkan oleh sebagian orang mengatakan bahwa lagu ini adalah mistik gitu ya. Anda sudah bisa mengerti mistik itu seperti apa, turunannya seperti apa, sampai pada bagian terkecilnya seperti apa. Oke, mudah-mudahan informasi atau video kali ini bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.